Hai guys, selamat datang di course Mastering Python. Pada course ini kita akan belajar menguasai Python dari nol. Nah, untuk itu kita nggak boleh lupa bahwasanya tujuan kita belajar course upgrade skill di remoteworker.id ini adalah agar kamu secepat-cepatnya menembus remote work. Nah, untuk demand remote work dengan basis Python kita bisa cek di Upwork di antaranya. Job Python itu total saat ini ada 4.000 job. Dan job terakhir misalnya ini 7 menit yang lalu. Jadi dalam hitungan menit itu selalu ada job-job buat baru. Don't worry. Nah, namun kamu nggak bisa langsung sekadar Python karena itu luas sekali ya. Nah, untuk job yang Python yang paling banyak itu ada di coba kita lihat ada perubahan nggak? Django bagaimana? 400 kalau Django aja, 500. Kemudian kalau Django Python scraping, data scraping ini pasti Python, hampir 2000 job ya. Oke, jadi banyak banget. Jadi untuk job Python kita sekadar memilih aja mau pelajarin yang scraping atau yang Django atau yang Flask. Django itu framework untuk web application di Python yang paling populer. Kalau Flask juga bisa. Flask itu mungkin sekitar 100-an job. Oh, malah 200. Oke, bagus. Jadi ini naik turun banget. Untuk setiap saat range-nya seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan Python saja, itu jobnya sudah 4.000-an. Sehingga kamu nggak perlu worried. Fokuskan aja belajar sesuai dengan arahan dari kita. Dan kita akan ngebuat kamu mempelajari Python sesuai dengan suatu ranking. Jadi ada suatu rank yang sudah kita tetapkan, sehingga kalau kamu ikuti ini, kamu akan bisa cepat menguasai Python untuk menembus remote work. Nah, ini adalah range yang kita buat dari kamu level ke 0, nggak punya kemampuan coding, kamu kemudian maju ke Python fundamental banget, yaitu konstruk dasar Python, object oriented programming dengan Python, modularisasi, dan menggunakan IDE-nya PyCharm. Di dua tahap awal ini kamu nggak bisa nembus job, belum bisa. Tapi yang ketiga, level yang selanjutnya kamu sudah bisa. Fokusmu hanya di bagian scraping job. Artinya lo ya, kamu nggak mesti harus jadi expert yang menguasai machine learning untuk bisa nembus remote work. Dengan scraping itu udah banyak banget. Seperti tadi kita tunjukin, scraping itu berapa tadi? 2000 job ya? Hampir 2000 job. Nah, ini setiap saat seperti ini. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya, Mas, aku pengen nembus remote work dengan Python, kira-kira sampainya menguasai yang mana aja? Nggak mesti semuanya. Cukup di bagian yang scraping, kamu udah bisa. Tapi kamu scraping nggak bisa langsung scraping. Kamu harus ngerti dulu membuat aplikasi web dengan Django, dengan Flask, baru kemudian bisa scraping. Setelah itu kamu mendalami yang selanjutnya tentang Django, membuat e-commerce. Kalau kamu sudah ngerti membuat e-commerce, aplikasi lain kurang lebih seperti itu aja, dibolak-balik, dirubah urutannya, diperdalam bagian tertentu, tapi intinya semua seperti aplikasi e-commerce. Selanjutnya kita mengembangkan API. API itu adalah Application Programming Interface, di mana kamu mengekspos beberapa bagian utama dari aplikasi webmu dengan Django atau Flask agar bisa dipakai oleh aplikasi mobile. Sehingga kalau misalnya nih sekarang kan orang lebih banyak menggunakan aplikasi mobile, tapi di balik itu ada backend yang bisa dipergunakan dengan Django. Nah, ini kenapa saya warnain hijau, karena di level ini job yang bisa kamu apply di Python, di Upwork, di remote work yang lain itu semakin lebar, semakin banyak. Artinya kalau kamu mau langsung nembus ke perusahaan besar, jangan buru-buru sekedar di 2 atau 3, tapi harus ke sini. Kamu akan komplit, kamu akan bisa membayangkan, kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat interview, kamu bisa lolos untuk saat tes codingnya, kan kamu akan bisa, oke, yang dia maksud seperti ini, oke, aku pernah pakai itu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kamu bisa membangun aplikasi website
dengan Django dari nol dengan menggunakan Docker untuk kemudian kamu bisa deploy ke server. Deployment ini saya pisahkan karena memang kompleksitasnya berbeda. Kamu bisa ngebuat aplikasi loh ya, tapi kadang-kadang deployment itu dikerjakan oleh orang lain, namanya DevOps. Karena itu kita pisahkan. Kemudian level selanjutnya lagi kita ngebuat aplikasi yang high performance Python application, misalnya dengan menggunakan caching dan menggunakan Nginx untuk mengatur server. Nah, setelah itu ini adalah expertise aja, yaitu spesialisasi yang kamu sebenarnya akan bisa menguasai itu sendiri jika kamu sudah bisa lolos dari level-level selanjutnya. Nah, dari ini misalnya machine learning, kalau orang mengetahui Python itu biasanya sih mereka taunya itu adalah Python untuk machine learning, data science. Padahal sebenarnya Python nggak seperti itu aja. Sehingga sebenarnya kamu dari ngerti Python fundamental, kamu bisa langsung lompat ke machine learning, bisa banget. Nggak ngerti aplikasi web dan lain sebagainya, bisa banget. Nah, ini ini expertise. Kemudian expertise selanjutnya, kenapa saya pindahkan Odoo aplikasi terpisah? Karena Odoo itu aplikasi yang berbeda dengan aplikasi web seperti Django. Kalau Django kamu masih banyak coding, tapi dengan Odoo kamu sekedar kustomisasi, configuration, atau menambahkan custom application. Aplikasi remoteworker.id kita itu dikembangkan dengan Odoo. Dengan Odoo itu kamu sudah punya lengkap seperti ini. Contoh ya tadi modul penjualan. Kalau kamu misalnya beli produk di sini, ini kan e-commerce ya namanya ya. Beli. Ini e-commerce. E-commerce ini sebenarnya kami nggak coding. Kami sekedar mengkonfigurasikan aja lewat menu sales, penjualan. Lewat menu sales, penjualan. Kemudian kami sekedar mengatur aja produknya apa. Kemudian dari produk itu variannya apa aja, teknologinya apa aja, kotanya apa aja. Sudah kan? Kalau sudah, nah kemudian jika ada orang membeli dengan Odoo itu invoice sudah lengkap. Jadi kami nggak perlu melakukan apa, kami tinggal buat invoice, kemudian mengirimkan email, tapi ini saya cancel ya. Mengirimkan email ke member, kemudian emailnya itu yang mana dan lain sebagainya. Jadi sudah siap pakai. Nah, ini kompleksitasnya berbeda. Kenapa? Karena job-job Odoo itu biasanya langsung ke perusahaannya, nggak lewat Upwork. Contoh ya, kalau saya ngelihat di sini Odoo kemungkinan cuma hitungan di bawah 100 malah ini. Wah, malah oke. 100-an ya, berarti lumayan. Ada perubahan, berarti kemarin kecil banget, sekarang sudah ada 100-an, lebih, malah udah hampir 200. Oke, ini work. Nah, di Odoo itu kalau kamu ngebuat aplikasi itu dia nanti muncul di sini, misalnya ini menu course, ini jelas tidak disupport oleh Odoo yang awal, tapi kita bisa ngembangkan sendiri. Misalnya untuk mastering Python seperti ini. Oke, ini kita ngebangun aplikasinya sendiri, kemudian dengan ini kita tinggal konfigurasi. Nah, bayangkan ini kalau dibuat di Django lama sekali loh ya, mungkin malah nggak jadi karena kebanyakan bug dan lain sebagainya. Tapi dengan Odoo semua itu sudah siap pakai. Oke, itu tentang Odoo. Selanjutnya dua ini sebenarnya bukan di Python sih, cuman ini mungkin ini akan tetap kami berikan course yang terpisah, dan kamu bisa dapatkan ini dengan free dengan membayar di awal 1,5 juta, kamu dapatkan semuanya. Itu adalah Scrum itu teknologi framework project management perusahaan remote agar semua orang bisa kerja remotely, full time remote, tidak pernah ketemu, tapi performa dan tracking tetap ada. Itu seninya ada. Terakhir itu product development adalah gimana sih kita mengembangkan mindset agar bisa membangun produk sendiri. Berbeda loh ya saat kamu menjadi remote worker atau full time remote worker atau freelancer dengan membuat produk sendiri. Kita akan persiapkan produk di mana kamu marketing research dulu, ngetes produk dulu, MVP, minimum viable product, kemudian melakukan marketing, mengembangkan tim remote dan lain sebagainya.
Oke guys, ini yang kita cover semua di upgrade skill secara keseluruhan, tapi khususnya di sini di Python. Thank you.